Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat yang kita rasakan di bulan yang mulia ini, yaitu nikmat beribadah puasa, nikmat qiyamul lail, nikmat membaca Al-Quran, serta nikmat ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah menerima segala usaha dan amal kita, dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Jemaah sekalian, azani Allahu yakum. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, berkali-kali Allah bersumpah hanya untuk menjelaskan tentang masalah jiwa manusia. Dan itu Allah sebutkan dalam surat Asy-Syams. Wasy-syamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawwaha. Di sini Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Allah mengatakan demi matahari dan waktu duhanya, dan demi bulan apabila mengikutinya, dan demi siang hari apabila telah terang menderang, demi malam hari apabila telah menutupinya, dan demi langit dan yang membangunnya, dan demi bumi dan yang meratakannya, dan demi jiwa dan yang menyempurnakannya. Setelah Allah bersumpah, Allah menjelaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan pada jiwa itu sifat jahatnya dan sifat takwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi serta bangkrut orang-orang yang menodai jiwanya. Perhatikan kalimat man dassaha. Dassaha artinya, kalau diartikan secara bahasa, ada sebuah benda yang bagus, anggap saja mutiara. Mutiara. Mutiara yang indah ini, bagi orang-orang bodoh, malah dibuang di sampah dan ditumpukan sampah di atasnya. Itulah makna dassaha. Jadi jiwa manusia itu pada dasarnya membawa fitrah. Manusia itu sendiri yang menutupi jiwa yang bawa fitrah tadi dengan dosa dan maksiat. Jiwa itu masih ada, tetapi dia tertutup, dikotori dengan apa? Kotoran syirik, bid'ah, maksiat dan seterusnya. Itulah makna wa qad khaba man dassaha. Dari ayat ini kita akan berbicara tentang
salah satu sifat jiwa, yaitu jiwa yang tenang. Jiwa kita ini pada dasarnya memiliki 3 sifat. Berapa sifatnya? 3. Dan ketiga-tiganya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama disebutkan dalam surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar selalu mengajak kepada keburukan, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Berarti di sana ada jiwa-jiwa yang lain. Yang pertama, jiwa itu mengajak kepada keburukan. Dan kita tuh lebih gampang berbuat keburukan daripada kebaikan. Iya atau tidak? Belum lagi kita membawa tabiat bal yuridul insan liyafjura amamah. Sebagaimana Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Qiyamah. Bahkan manusia itu sangat cenderung ingin selalu berbuat maksiat. Karena dorongan jiwanya tadi. Kemudian jiwa jenis kedua, jiwa yang menyesal. Dan itu disebutkan di surat Al-Qiyamah juga. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesal. Jiwa yang menyesal ini ada 2. Terpuji dan tercela. Yang terpuji menyesal karena dosa dan maksiatnya, lalu dia bertaubat kepada Allah. Dia kembali kepada Allah. Dia bersimpu di hadapan Allah. Kalau seperti itu kondisi jiwa yang menyesal ini, insya Allah dia akan diantarkan pada jenis sifat jiwa yang ketiga, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dalam surat Al-Fajr. Wahai jiwa yang tenang. Kemudian jiwa yang menyesal jenis kedua, yaitu menyesal di dunia tapi tidak bertaubat. Dan sehingga itu membawa dia menyesal di hari kiamat dan penyesalannya tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu adz-dzikra, kata Allah. Wa anna lahu adz-dzikra. Pada hari itu manusia mengingat akan semua kesalahannya, maka tidak berguna lagi ingatan dan penyesalan itu. Maka jiwa yang menyesal ada 2 berarti. Menyesal dia terpuji, yaitu dia selalu kembali kepada Allah. Yang kedua, dia menyesal tapi dia tidak bertaubat, bahkan sampai mati. Lalu dia menyesal kenapa tidak bertaubat di dunia, di akhirat setelah dia mati. Kemudian jenis yang ketiga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita menginginkan jiwa yang ini. Jiwa yang tenang. Jiwa yang tentram. Jiwa yang damai. Bagaimana kedamaian jiwa tersebut bisa terbentuk pada diri kita? Perkara yang paling penting adalah kita betul-betul membulatkan hati kita dalam semua urusan. Kita bulatkan hati kita ini dengan cara menggantungkan semua urusan kepada Allah. Semua urusan, hatta urusan yang kecil sekalipun kita gantungkan kepada Allah. Coba antum renungkan, kalau kita renungkan tingkah laku kita setiap hari, minum air, bismillah. Kenapa? Karena begitu kita sebut bismillah, kita sedang menggantungkan diri kepada Allah. Semoga air yang masuk ini ditolong oleh Allah. Semoga ketika kita minum, masuknya air ini mendapatkan pertolongan dan keberkahan dari Allah. Menggantungkan semua urusan. Lihat ketika para sahabat dalam kegoncangan hidup, dalam kegundah gulanaan di waktu perang Khandaq. Ya, Allah mengatakan wa idz zaghatil absaru
wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dan ingatlah ketika mata-mata kalian di malam hari tidak bisa tertidur, terbelalak, takut. Dan jantung-jantung kalian telah sampai ke kerongkongan. Karena waktu itu orang-orang munafik begitu kuat berita yang mereka sebarkan. Berita tentang apa? Berita tentang kedatangan pasukan raksasa yang akan menghabisi Madinah. Orang-orang Madinah. Karena perang Khandaq itu terjadi di dalam kota. Ya. Terjadi di kota Madinah. Mereka bertahan kaum muslimin waktu itu. Di atas ada kaum musyrikin, di bawah ada orang Yahudi. Maka disebut dengan perang Ahzab. Perang melawan sekutu-sekutu orang kafir. Orang kafir itu bersatu waktu itu. Kenapa para sahabat bisa setakut itu sebelum Allah tenangkan mereka? Karena mereka mengingat kejadian perang Uhud. Perang Khandaq itu setelah perang apa? Uhud. Di waktu perang Uhud telah banyak pahlawan-pahlawan kaum muslimin yang hebat berperang, mereka gugur dalam peperangan itu. Di antaranya Hamzah, kemudian Mus'ab bin Umair, Anas bin Nadhr, Amr ibnul Jamuh, dan sahabat-sahabat lainnya. Yang hidup pun luka perang Uhud itu belum kering. Ketika Rasulullah dan para sahabat menggali parit itu di malam hari, Tolha karena lukanya, bajunya mengenai lukanya, sambil kerja dia buka bajunya. Dan dilihat oleh Abu Bakar. Ternyata lukanya Tolha di badannya itu masih basah. Nangislah Abu Bakar pada saat itu. Melihat kondisi sahabat yang mulia Tolha bin Ubaidillah. Pantas para sahabat khawatir. Yang mereka khawatirkan itu adalah tidak akan ada lagi kaum muslimin setelah itu. Tapi mereka diilhamkan oleh Allah untuk menggantungkan semua harapan kepada Allah. Begitu orang munafik menyampaikan berita lagi, mereka mengatakan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka mengatakan cukuplah Allah sebagai pelindung dan dia sebaik-baik pelindung. Orang kalau terbiasa seperti itu hidupnya, maka dia akan tenang, tenteram jiwanya, damai hatinya. Kenapa? Karena sedikit-sedikit Allah. Bahkan dia kalaupun berbuat kebaikan yang banyak dan perbuatannya ada hasilnya, dia tidak akan menyandarkan pada sebab yang dia jalankan. Dia akan mengatakan ini pemberian Allah. Sebagaimana kejadian Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika jin Ifrit meminta kepada Nabi Sulaiman, aku akan pindahkan singgasana Ratu Bilqis itu dalam waktu engkau bangun dari tempat dudukmu, yaitu sepanjang itu, secepat itu. Kata orang yang berilmu, aku pindahkan sekejap mata. Maka begitu dikedipkan mata, sampailah singgasana Ratu Bilqis itu. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Dia tidak menyandarkan kepada sebab. Dia selalu kepada Allah. Baik dalam menjalankan sebab maupun ketika merasakan hasil yang dia lakukan, yang dia rasakan semuanya adalah Allah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, itulah kesempurnaan tauhid. Tauhid inilah yang akan membuahkan manisnya keimanan dan akan menenteramkan jiwa dan jasad. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Fawaidul Fawaid. Dan Syekh Ali Hasan beri judul di kitab Fawaidul Fawaid itu Rahatul Jasadi wal Qalbi fi Ta'atillah. Di antaranya kata Ibnu Qayyim, itulah rahasia daripada rahasia tauhid. Selalu berpulang kepada Allah.
selalu menyandarkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang selalu menyandarkan urusan kepada manusia, biasanya kecewanya lebih banyak daripada bahagianya. Lebih banyak kecewa. Lihat bagaimana sikap para sahabat tadi. Begitu mereka mengatakan, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Tenang jiwa mereka, musuh yang begitu banyak itu hancur luluh lantah, kalah. Karena kekuatan tawakal mereka kepada Allah. Karena memang kalau orang tidak tenang, dia tidak tahu harus berbuat apa, ya enggak? Kalau orang itu tidak tenang, ya misalnya Parno misalnya begitu, dia tidak tahu berbuat apa. Antum coba lihat di Palestina, kenapa Yahudi itu membunuh anak-anak kecil? Karena dalam pikiran mereka, orang Islam itu kecil maupun besar sudah menjadi zombie. Orang Islam itu berbahaya, racun bagi mereka. Lihat di India, ajaran Islam itu dianggap apa? Racun. Sehingga mereka melihat orang Islam fobi. Itu yang disebut dengan Parno. Dan saya pernah mendengar perkataan salah seorang aparat gitu. Dia bercerita tentang kawannya yang bertugas sebagai penangkap teroris, apa namanya? Densus 88. Tidak semua ya, tapi ada sebagian. Saking parnonya, takut dia kepada teroris atau takut diculik teroris, ke kantor tidak berani pakai baju dinas atau celana coklatnya. Tidak berani. Ke Indomaret pun dia tidak berani. Kenapa? Parno. Tidak akan tenang hidup. Kenapa? Karena dia menyandarkan urusan pada kekuatannya dan kemampuannya, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana tenangnya saudara-saudara kita yang dekat dengan Tuhannya. Semua urusan dia kembalikan kepada Allah, maka jiwanya tenang. Oleh karena itu Allah menolong Nabi Ibrahim dengan kalimat hasbiyallah. Allah menolong para sahabat dengan apa? Hasbunallah. Allah menolong Abu Muslim Al-Khawlani, salah seorang tabi'in, dengan kalimat hasbiyallah. Hampir mau dibakar, tidak jadi dibakar. Gara-gara kuat hubungannya dengan Tuhan Rabbul Alamin. Seperti itu hidup seorang muslim. Ya. Kemudian di antara hal yang dapat menenangkan jiwa kita, selain daripada bersandar kepada Allah, yaitu bersandar kepada agamanya. Ada dua sandaran berarti. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berpegang dengan Allah, maka dia akan diberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Itu berarti bersandar langsung kepada Allah. Bersandar kepada agamanya, wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah dengan tali agama Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada perang Khandaq tadi. Contoh berpegang kepada tali agama Allah, artinya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dalam semua urusan. Dan kita simpan akal kita ketika sudah datang perintah dari Allah dan Rasulnya. Kita contohkan perang Khandaq. Bukan hanya tawakal hati saja mereka waktu itu, tapi mereka berpegang teguh kepada perintah Nabi mereka. Mereka tidak mau terulang kekalahan waktu perang Uhud. Di antara contoh kecil, waktu Rasulullah SAW istirahat bersama para sahabat, beliau bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang mau jadi mata-mata? Bayarannya jannah. Jadi mata-mata itu tidak gampang. Jadi intel itu tidak gampang. Ya. Di sebagian daerah intel itu ngeri. Kalau ketahuan sama premannya bisa dibunuh. Ya. Lihat nih sahabat-sahabat tundukkan kepala semua. Begitu tundukkan kepala, Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang mau menjadi mata-mata? Baginya surga. Sampai 3 kali tidak ada yang mau. Lalu Rasulullah SAW menyebut salah seorang di antara mereka, Hudzaifah ibn al-Yaman, maukah engkau menjalankan tugas ini? Mau. Itu yang ditunggu-tunggu oleh Hudzaifah.
disebut nama. Sahabat itu senang kalau disebut oleh Rasulullah nama mereka. Karena Rasulullah tahu ini Hudzaifah ini ahli memanah. Kalau dia punya puluhan anak panah atau ratusan anak panah, dia tidak akan menyerah sampai selesai dia menghabiskan anak panah. Hebat memang Hudzaifah ini. Rasulullah menitipkan kepadanya, apapun yang terjadi yang kau lihat, jangan bertindak. Kau tugasmu cari tahu kabar siapa pimpinan mereka dan berapa jumlah mereka. Berangkatlah Hudzaifah melewati Khandaq yang telah digali. Dan di hadapannya, di depan tempat persembunyian Hudzaifah, pas di hadapannya ada pimpinan kaum kafir waktu itu, Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Karena Abu Sufyan masuk Islam setelah itu. Abu Sufyan ini panglima besarnya, sedang menghangatkan badan di api karena musim dingin. Hudzaifah sudah menarik anak panahnya. Karena dalam logikanya Hudzaifah, secara pemikiran Hudzaifah, kalau panglima mereka dibunuh malam hari ini, mereka akan pulang besok. Karena sudah dibunuh panglimanya. Ketika dia menarik anak panahnya, dia teringat pesan Nabi. Saya bertugas untuk apa? Cari tahu kabar, bukan melakukan tindakan, bukan membunuh orang. Maka dia pulang, dia tarik kembali anak panah. Lihat bagaimana ketaatan para sahabat. Apa waktu perang Khandaq para sahabat kalah? Menang. Secara logika seharusnya para sahabat kalah. Tapi mereka berpegang dengan dua hal. Bersandar kepada Allah dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang kedua, mengikuti aturan Allah dan Rasul. Karena ada orang yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, dia tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ada enggak? Ada. Ada banyak. Oleh karena itu mereka tidak ditolong oleh Allah. Yang ditolong oleh Allah adalah mereka yang benar sandarannya tadi. Kemudian yang ketiga yang menenangkan jiwa kita. Apa yang Allah firmankan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah akan tenang hati. Tapi terkadang kita udah berzikir tidak tenang-tenang, berarti ada masalah dengan zikir kita. Orang kalau dia betul-betul berzikir kepada Allah, diuji oleh Allah pun dia tetap akan tenang. Dan jiwanya tentram. Saya contohkan. Abu Qilabah Al-Jarmi. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Hibban. Tangan lumpuh, kaki lumpuh, mata rabun. Tempat tinggalnya kemah kecil, di bawahnya pasir, di atasnya tenda yang apabila matahari lewat, cahaya matahari lewat masuk. Apabila hujan turun, hujan pun turun di dalam tendanya. Tapi apa dia resah? Seresah kita hari ini yang gajinya ada 30 juta sebulan, ada yang 100 juta sebulan, ada yang pangkatnya ini, ada yang pengacara, ada yang banyak sekali kenikmatan Allah. Tidak tenang bagi orang zaman sekarang. Lihat apa yang dikatakan oleh Abu Qilabah yang begitu miskin papa. Bagaimana ketenangan jiwanya. Apa dia katakan? Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan yukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta alayya. Wa bima faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, karuniakan kepadaku sifat selalu memuji dan menyanjungmu atas kenikmatan yang kau berikan kepadaku sebagai bentuk syukurku atas kenikmatan yang kau berikan kepadaku. Dan atas kelebihan yang kau utamakan untukku tidak kau berikan kepada selain aku. Ada orang lewat, salah satu askar orang Mesir lewat di situ. Heran melihat jasad manusia yang tidak sempurna ini. Lidahnya mengucapkan ucapan yang luar biasa. Sampai orang ini mengatakan, apa ini orang gila atau lagi dapat ilham? Lalu dia meranikan diri bertanya kepada Abu Qilabah, orang tadi. Wahai Tuhan, nikmat apa yang Allah berikan kepada Anda sehingga Anda mengucapkan kalimat itu? Apa kata Abu Qilabah? Seandainya Allah memerintahkan langit untuk menurunkan hujan api
lalu api tersebut membakar tubuhku. Atau dia memerintahkan bumi untuk menjepit badanku. Atau dia memerintahkan lautan untuk menenggelamkan aku. Atau dia memerintahkan gunung untuk menimpa kepalaku. Selama Allah tidak mengambil lisanku ini, aku tetap akan bersyukur kepada Allah. Hari ini baru minyak goreng. Ya. Seluruh Indonesia resah. Terutama ibu-ibu. Akhirnya bapak-bapak pun ikut resah. Udah ada 4 kilo, 5 kilo di rumahnya. Masih ngantri juga di Indomaret. Takut bulan puasa tidak ada minyak goreng. Hati tidak tenang gara-gara tidak ada minyak goreng. Padahal tidak ada minyak goreng pun bisa aja digoreng dengan cara yang lain. Mentega dan seterusnya. Atau Allah ingin menggiring kita kepada yang lebih baik, beli minyak zaitun. Tapi mahal Pak Ustadz. Tenang, ada Allah sebagai zat yang maha kaya. Kenapa kita tidak berpikir seperti itu? Kita banyak mengeluh, maka kita tidak tenang. Ada seorang sudah naik pangkat di puncaknya. 2 tahun lagi pensiun, udah resah dia. Sampai ada seorang polisi bercerita kepada anak, Ustadz, setiap kali, Kapolres, setiap kali datang 6 bulan lagi mau pensiun itu, udah resah gelisah itu. Gimana cara menenangkan diri? Kenapa? Akan diganti. Dia akan kemana setelah itu dia tidak tahu. Apakah dia tetap akan diangkat terus jabatannya? Tidak tahu. Orang seperti ini tidak tenang. Lebih tenang orang-orang yang makan kurma 3 butir setiap dia sahur. Daripada mereka yang makan banyak sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena hati tidak tenang, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pantas Nabi SAW mengatakan ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, adakah harta di dunia ini yang jika kita memiliki harta itu tidak boleh diberikan kepada orang?" Kata Nabi ada. Ada 3. Yang pertama, lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Ada 3 harta yang bila dimiliki oleh seorang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Apa itu? Lidah yang berzikir. Mau antum copot lidahnya dikasih ke orang? Kalaupun dikasih orang tidak mau pasang di lidah. Ya. Yang kedua, hati yang bersyukur. Yang ketiga, istri yang mukminah yang mendorong suaminya untuk beriman. Itu harta berharga. Orang yang memiliki ini semua, dia akan tenang. Tenang hidupnya. Ya, seakan-akan tidak ada masalah. Padahal banyak masalahnya. Tapi dia selesaikan di hadapan Rabbul Alamin. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, yang menenangkan jiwa kita. Banyak bertaubat kepada Allah. Taubat itu membuat hati kita tenang. Dosa itu membuat hati kita gundah. Jiwa kita kacau. Orang kalau sering berbuat dosa, dia akan kacau hidupnya. Dan dia tidak bisa mengatur sesuatu dengan baik. Dan untuk mengembalikan jiwa itu dengan cara bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah memuji calon penduduk surga ketika Allah menjelaskan man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Siapa saja yang takut kepada Allah ketika sendirian dan dia bertemu dengan Rabb-nya dalam keadaan bawa hati yang munib, hati yang bertaubat kepada Allah. Dan orang yang bertaubat itu kenapa dia tenang? Karena dia melakukan sesuatu yang membuat Allah senang. Sehingga Allah membalasnya dengan apa? Diberikan ketenangan. Lihat bagaimana Ka'ab bin Malik ketika dia berbuat salah. Tidak mau ikut perang Khandaq. Apa yang terjadi pada dirinya? Kegelisahan menimpanya. Belum lagi kegelisahan itu ditambah dengan boikot selama 50 malam, 50 hari. Tambahlah kegelisahan itu. Tetapi di saat seperti itu dia kembali kepada Allah. Dan Allah mengumumkan bahwa taubatmu telah diterima,
Maka sahabat yang pertama kali senang mendengar itu adalah Talha bin Ubaidillah. Menyambut kedatangan siapa? Kedatangan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan sahabat yang mendengar bahwa Ka'ab bin Malik telah diterima oleh Allah taubatnya, berdiri di atas tempat ketinggian dan mengumumkan, "Wahai Ka'ab, kabar gembira untukmu." Senang, nikmat. Maka ketenangan apalagi setelah itu. Apa kata Ka'ab bin Malik? Tidak ada kebaikan yang aku rasakan yang lebih baik daripada setelah aku bertaubat kepada Allah. Bahkan Ka'ab bin Malik merasakan dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Demikian keindahan taubat. Maka kalau kita semua resah, gelisah, terus beristighfar. Ya, kadang yang membuat kita resah itu tingkah laku istri di rumah, ya enggak? Ya tidak. Kita pulang-pulang kerja di kantor dimarahi oleh bos, balik ke rumah istri tidur tutup kepala, dia yang enggak mau dia bangun. Ternyata di jalan ada dosa yang kita lakukan. Maka yang menenangkan kembali apa? Istighfar dan taubat. Itu yang akan menenangkan jiwa kita, bahkan menenangkan orang-orang sekitar kita. Kemudian di antara yang menenangkan jiwa, banyak-banyak membantu orang lain. Banyak-banyak membantu orang yang kesusahan. Orang yang membantu orang yang kesusahan, Allah akan cabut darinya kegundahan, Allah akan cabut darinya kesusahan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, banyak berdoa meminta kepada Allah agar Allah memberikan kita jiwa yang tenang. Apa doanya? Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan. Sucikan dia karena engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Doa kepada Allah. Kemudian kita juga berdoa dengan ayat Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau sesatkan hatiku setelah engkau berikan petunjuk padanya. Bagaimana bentuk sesatnya hati kita? Bentuknya adalah kita bingung, kita gundah, kita tidak tahu kebenaran. Maka segeralah minta kepada Allah hati yang jiwa yang tenang dan hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari beberapa hal yang berkaitan dengan sebab-sebab yang menenangkan jiwa kita ini. Ada yang ditanyakan, silakan. Antum tidak ngantuk-ngantuk, baru selesai sholat tarawih. Fadhal. Ya. Taib. Allah, di situ Allah yang mensucikan jiwa. Di dalam ayat surah Syams disebutkan manusia itu sendiri yang dituntut oleh Allah untuk membersihkan jiwa. Betul. Akan tetapi harus diingat, manusia itu dia melakukan pensucian atau amal ibadah-ibadah yang ada untuk mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan taufik dan hidayah. Dan untuk mendapatkan kesucian dari Allah itu seorang harus berusaha sendiri dulu. Harus mencari. Mana dalilnya? Dalilnya adalah kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika diturunkan dari langit ke bumi, dari surga ke bumi, ya. Faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi Nabi Adam itu dituntut untuk mencari apa? Hidayah, agar dia mendapatkan apa nih? Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu sudah terjadi. Demikian juga ayat tadi. Yang di dalam surah Asy-Syamsi, Allah menyuruh kita berusaha. Berusaha mensucikan jiwa kita dengan berbagai macam amal. Sehingga dengan usaha tersebut, Allah akan mensucikan jiwa kita. Allah yang akan mensucikan jiwa tersebut. Karena banyak orang beramal kebaikan, tapi belum tentu jiwanya suci, ya enggak? Atau banyak orang berilmu, tapi belum tentu jiwanya suci. Belum tentu. Contoh siapa? Yahudi.
Dia punya ilmu yang banyak, tapi tidak suci jiwa. Kenapa? Karena tidak ada usaha dari diri mereka untuk mensucikan jiwa. Sehingga dia tidak mendapatkan kesucian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah yang mensucikan, tetapi kita juga harus berusaha untuk mensucikan jiwa. Ya. Yang ayat dalam surat Nur itu pensucian jiwa kauni. Itu Allah menetapkan secara kauniyah. Sedangkan di dalam surat Asy-Syams Allah menetapkan pensucian jiwa secara syar'i. Yaitu manusia menjalankan syariat Allah demi mensucikan jiwa. Baik, cukup? Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.